warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, kalian silakan berdoa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Apa yang Anda ketahui tentang ciri-ciri makhluk hidup? Bernapas, bergerak, terus apa lagi? Terus apa lagi? Nah, itu ya. Nah, kita bisa membedakan mana yang termasuk ciri makhluk hidup, mana yang termasuk yang bukan ciri makhluk hidup. Nah, oke. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang tadi ciri makhluk hidup itu bernapas, bergerak, memerlukan makanan, terus peka terhadap rangsangan, berkembang biak, terus beradaptasi itu. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu. Yang kedua, kalian harus mengetahui perbedaan tentang sistem pernapasan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus yang ketiga, kalian harus mengetahui tentang nutrisi makronutrien dan nutrisi mikronutrien. Terus selanjutnya kalian harus bisa membedakan gerak aktif dan gerak pasif. Terus selanjutnya kalian harus mengetahui tentang perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan dan tumbuhan. Dan selanjutnya kalian harus mengetahui tentang adaptasi morfologi dan adaptasi fisiologi dan tingkah laku. Nah, itu 7 poin itu atau 6 poin itu harus dipahami oleh kalian itu. Oke, perhatikan gambar PowerPoint di sana. Sebelum ke gambar PowerPoint, kalian lihat dulu video yang tumbuhan. Nah, ini batu ya. Nah, batu. Coba perhatikan. Perhatikan. Mana yang termasuk makhluk hidup? Tumbuhan. Batu termasuk makhluk hidup? Makhluk apa? Makhluk mati. Makhluk hidup bukan? Bukan. Apa? Benda mati. Betul, jelas ya. Oke, Bapak kasih lagi contoh lagi. Nah, ini masih ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini gambar apa ini kira-kira? Bunglon. Ini batu, sebongkah batu ya. Nah, oke, perhatikan. Ini bunglon. Kemampuannya untuk mempertahankan dirinya dan melakukan spesies. Biasanya bunglon kalau ada apa itu musuh ya, biasanya kulit itu bagaimana? Berubah ya, atau menyesuaikan. Misalnya di pohon warnanya kuning, berarti warnanya mengikuti kuning ya, seperti itu. Nah, di sini sebongkah batu termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup bukan? Bukan, tetapi benda mati ya. Tidak mungkin batu ini apa
memiliki keturunan atau menjadi berubah lah ya, istilahnya itu istilahnya berkembang atau bertumbuh, tidak ya. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri makhluk hidup tadi sudah ya, bernapas atau respirasi. Yang kedua, nah bernapas ini pada manusia. Pada manusia bernapas menghirup apa? Menghirup oksigen ya, dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 itu ya. Oke, selanjutnya memerlukan makanan atau nutrisi. Manusia memerlukan makanan, hewan memerlukan makanan, tumbuhan memerlukan makanan, ya. Oke, memerlukan makanan. Terus selanjutnya yang ketiga bergerak. Manusia bergerak, berlari, bisa melompat, bisa ya. Hewan juga bisa bergerak, bisa berlari juga, bisa lompat, bisa. Tumbuhan bergerak tidak? Bergerak ya. Mengikuti rangsangan misalnya dari sinar matahari itu. Terus selanjutnya peka terhadap rangsangan. Nah, oke, peka terhadap rangsangan. Manusia peka tidak terhadap rangsangan? Peka. Ya, misalnya kalau kita cubit, sakit tidak? Sakit. Nah, itu peka terhadap rangsangan. Terus kalau ada dari sinar matahari, ya, masuk ke apa itu? Dari cahaya mata lah ya, kita selalu mata kita itu selalu seram ya, seram ya, silau ya, selalu berkedip. Nah seperti itu. Terus ada lagi contohnya kalau misalnya apa itu peka terhadap rangsangan itu di tumbuhan apa kalau di tumbuhan? Putri maru, biasanya kalau dipegang menutup kuncup ya, bukan malu ya, menutup kuncup seperti itu. Oke, selanjutnya tumbuh dan berkembang. Manusia tumbuh ya, dari balita terus ke anak dewasa, anak-anak ya, terus ke remaja itu ya. Nah, tumbuh di sana itu ya, kita tidak bisa kembali lagi ke awal ya itu. Terus dan berkembang. Selanjutnya berkembang biak. Oke, manusia berkembang biak. Tujuannya untuk apa? Berkembang biak? Untuk memiliki keturunan ya. Jadi memiliki keturunan untuk apa? Untuk apa? Untuk agar spesiesnya makin banyak, boleh itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya berkembang biak sudah ya. Terus selanjutnya mengeluarkan zat sisa. Tahu zat sisa? Ekresi ya. Nah, misalnya Bapak mengeluarkan apa? Keringat ya, itu zat sisa. Terus mengeluarkan urin ya, bukan udara, urin, ataupun mengeluarkan pices ya, buang air besar atau ya, buang air besar. Itu termasuk ke pengeluaran zat sisa. Yang terakhir beradaptasi ya. Beradaptasi itu dibagi 3 ya. Kalian perhatikan di paket ya, beradaptasi. Nah ini dibagi 3. Yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua fisiologi, yang selanjutnya tingkah laku. Betul ya itu. Kalau adaptasi morfologi bagaimana? Bentuk tubuh. Sedangkan adaptasi fisiologi
fungsi alat tubuh. Selanjutnya kalau adaptasi tingkah laku, Penyesuaian dan tingkah laku makhluk hidup. nah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup itu ya. Oke, selanjutnya yang keempat itu peka terhadap rangsangan. Nah, Bapak sudah menyiapkan ya LKPD-nya untuk dikerjakan. Boleh kalian ke depan untuk membagikannya. Nah ini dibagikan, silakan. Ini satu, ini satu. Silakan dibuat kelompok, mejanya disatuin ya kelompok, atau menghadap ke sini. Ya. Ini ke sini boleh. Nah ini boleh ke sini. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan, silakan. Yang ini aja, sama yang terhadap yang sana. Silakan dikerjakan, silakan.
dengan perlakuan daun membuka. 2. Setelah diberikan perlakuan, daun menutup dan lebih lama kembali. Pembahasan dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa daun akan menutup walaupun rangsangannya berbeda-beda dan rangsangan yang berbeda tergantung bagaimana saat disitu dan diberi rangsangan. Saat daun putri malu diberi rangsangan suhu panas dan daun putri akan menutup. Daun putri malu akan lebih lama menutup saat diberikan rangsangan suhu dingin dibandingkan rangsangan lainnya, dan yang paling cepat menutup yaitu rangsangan sentuhan pada tangkai daun. Daun putri malu menutup karena terdapat gerak seismografik. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan argumennya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari kelompok mana? Silakan. Oke. Pada bagian manakah tanaman putri malu paling peka terhadap rangsang? Pada daun. Oke, tepuk tangan. Yang paling peka terhadap rangsangan itu yaitu pada apa? Pada daunnya. Nah, ya. Sedangkan pada batangnya itu agak lama ya, ataupun materi hari ini kita cukupkan sekian ya. Mungkin minggu depan, pertemuan minggu depan kita akan kita bahas tentang lingkungan hidup ya. Oke, sebelum kita tutup ada yel-yelnya dari Bapak. SMK Sobat.